Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Nadifa. Nadifa Putri yang siang hari ini akan jadi moderator untuk diskusi seru kita hari ini bersama dua moderator kita. Yang pertama ada Kak Aidil, yang kedua adalah Kak Aji. Nah, kalau untuk Kak Aidil sendiri, mungkin udah ada yang tahu, udah ada yang kepo-kepo. Kak Aidil ini aktif dalam banyak sekali pergerakan dan menggagas pula kan. Nah, pembicara kedua kita ini adalah Kak Aji. Kak Aji sendiri adalah penggagas dari Good News from Indonesia. Nah, ini udah lama banget ya dari sebelum mulai banyak komunitas online yang bertebaran di mana-mana. Good News from Indonesia ini secara konsisten udah lama men-sharing info-info positif dan mengattract optimisme tentang Indonesia gitu ya. Betul nggak sih Kak Aji? Nggak tahu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang merasa bermanfaat, syukur. Nah, mungkin buat teman-teman nih ada yang belum familiar mungkin ya terhadap apa sih tuh GNFI, terus sebenarnya awal mula Kak Aji bikin GNFI itu kenapa sih, kegelisahannya apa sih? Mungkin bisa di-sharing dulu kali ya Kak Aji. Oke, ini udah mulai ya? Sudah mulai? Iya, udah mulai. Udah kita buka. Iya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya diundang ke sini. Senang banget di tengah suasana seperti ini kita ada acara yang mungkin jadi kayak kemarau panjang, ada mata air gitu. Jadi mudah-mudahan ada yang positif buat kita semua, jadi nggak bete karena informasi COVID melulu gitu kan. Jadi GNFI itu bermula dari sebuah, tepatnya nggak saya sendiri, tepatnya ada teman saya namanya Mas Ahyari Hananto, karena saya belakangan baru bergabung ketika GNFI bertransformasi menjadi perusahaan, karena awalnya GNFI sama sekali tidak berpretensi untuk menjadi perusahaan media. Jadi hanya sebuah kegelisahan kok Indonesia negara yang sebegitu besarnya, rakyatnya 1 juta, suku bangsa banyak, bahasa banyak, kok yang muncul di media kok yang buruk-buruknya aja ya. Dan waktu itu kami nggak terlalu percaya kalau Indonesia itu nggak ada baiknya. Tapi memang good news itu nggak terlalu diminati. Kan kita mengenal credo bad news is good news ya. Jadi sesuatu yang kontroversi, yang asik digibahkan gitu ya, itu menarik daripada sesuatu. Jadi berita buruk itu asik digibahin daripada sesuatu yang positif. Jadi akhirnya kita bikin blog itu bergulir, jadilah sampai kita berpikir sampai satu titik tahun 2014 tengah atau akhir mulai kita wacanakan untuk kita menjadi sebuah perusahaan media. Waduh, ini Kakak admin, ini Kak Ajinya disconnect ya? Oke, mungkin kita gantian kali ya. Tadi udah ada sedikit terkait dengan GNFI-nya Kak Aji. Kita gantian lagi nih ngobrol dengan Kak Aidil. Siang Kak Aidil. Dengeran ya Kak ya? Nah, kalau Kak Aidil kan nih ada beberapa ya portofolionya. Ada yang pergerakan offline. Ini kan kita ngomonginnya bagaimana menggerakkan orang untuk jalan dalam suatu visi yang sama ya. Nah, udah balik ya Kak Aji. Nah, kan kalau aku lihat nih ya, berarti kan ada 2 jenis pergerakan yang dilakukan oleh Kak Aidi sendiri. Yang pertama adalah yang offline. Yang offline itu kayak menggerakkan lewat menjadi ketua BEM, menjadi sekjen Himpunan Mahasiswa Islam. Ada juga pergerakan yang sifatnya nanti ini offline ya, kayak klub anti bucin dan dari sekarang. Nah, boleh cerita dikit dong Kak, kalau aku lihat tuh kan si klub anti bucin dan dari sekarang ini lebih kepada, ini kalau salah mohon direvisi ya, cuman kalau aku senangkapnya ini adalah bagaimana membagi semangat positif dan untuk self-development, gitu ya Kak. Nah, boleh cerita dong Kak, kayak awal mulanya adanya si pergerakan-pergerakan ini gimana, dan sebenarnya apa sih pesan yang mau disampaikan, ingin menggerakkan orang-orang tuh ke arah mana sih Kak? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibu Moderator, ada Bang Wahyu Aji,
Dan saya rasa di sini saya sebenarnya ikut ini mau belajar dari Wahyu Aji juga. Jadi ingin banyak mendengarkan kan. Saya paling cuma melengkapi atau menambah-nambahkan lah nanti. Nah, sebenarnya gerakan yang tadi disebutkan dari sekarang ataupun klub anti bucin ataupun juga yang secara offline, semuanya sebenarnya berangkat dari keresahan. Saya jujur lahir dan tumbuh sebagai seorang aktivis yang sering di jalan melakukan demo, yang dihujat oleh masyarakat ini ngapain sih bikin macet dan lain-lain sebagainya. Saya melalui fase itu, tapi memang semakin ke sini menyadari bahwa ada pergeseran cara bergerak dan cara berkomunikasi aktivis maupun manusia pada umumnya. Nah, ini sebenarnya bisa dideskripsikan dengan sangat baik di beberapa literatur-literatur yang mungkin bisa teman-teman baca. Misalnya di sini saya juga ada yang lagi saya baca ini namanya You're More Powerful Than You Think. Ini ditulis oleh Eric Liu. Jadi Eric Liu ini staf susnya Bill Clinton dulu waktu menjabat sebagai presiden Amerika. Ini dia coba menggambarkan bahwa cara bergerak dulu dan sekarang itu sudah betul-betul berbeda. Kalau dulu tujuannya kita bergerak secara, kalau bahasa Nadifa tadi, secara offline ini untuk mengajak atau mempengaruhi orang untuk bergerak bareng, sekarang karena mungkin orang tidak begitu concern lagi melihat realitas yang ada di sekelilingnya, tapi lebih menatap kepada layar yang ada di depannya. Jadi untuk merich mereka juga butuh pendekatan seperti itu. Jadi daripada kita dekatin langsung, kita butuh pendekatan di udara juga. Nah, tadi lantas kalau ditanya kayak dari sekarang misalnya itu apa? Kalau dari sekarang itu kan memang dia gerakan peningkatan produktivitas anak muda. Ini kami inisiasi berdua, ini baru juga sebenarnya. Ada saya dan namanya Kak Rahmat Kaimudin. Kak Rahmat Kaimudin ini CEO Bukalapak yang sekarang menggantikan Ahmad Zaki. Tapi ketika kita bangun ini dia masih di Bank Bukopin dulu. Jadi masih awal-awal banget. Kita kembangkan dan kita rasa masalah utama anak muda belakangan ini kan prokrastinasi, kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Sepertinya hal baik apapun yang mau dia lakukan ada kenanti-nantiannya gitu kan. Saya mau Mager mulai ya. betul. Saya mau Generasi mager ini. betul. Saya mau mulai hidup sehat minggu depan gitu kan. Atau saya mau mulai menabung bulan depan. Saya mau menjadi pribadi yang lebih baik nanti aja pas tahun baru. Jadi selalu ada kenanti-nantian. Makanya kita coba tutup gap-nya dengan bikin gerakan dari sekarang. Seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya gerakannya itu adalah cara kekinian buat untuk meng-approach orang ya, gitu ya Kak ya kira-kira. Betul sekali. Betul. Nah, ini kan yang tadi Kak Aidil bilang ini correlate juga kan dengan apa yang sedang Kak Aji lakukan melalui GNFI gitu ya. Nah, kalau Kak Aji, ini Kak Aji, halo Kak Aji. Oh ya udah kita fokus di Kak Aidil dulu aja ya. Nah, aku penasaran nih Kak Aidil. Kalau tantangannya sendiri, kan Kak Aidil ini udah mengalami 2 fase ya, antara fase yang offline, gerakan kemahasiswaan dan lain-lain, dan pergerakan online nih, pergerakan online yang melalui dari sekarang dan klub anti bucin ya, unik ya namanya. Nah, itu perbedaan tantangannya apa sih Kak antara keduanya? Ada beda nggak sih? Misalkan contohnya, kalau misalkan offline berarti kita harus secara fisik ada di tempat dan kita harus ngasih intensif orang-orang biar mau ikut pergerakan langsung, entah lewat demo, entah lewat apa gitu ya. Sedangkan kalau online mungkin bakal lebih mudah gitu karena orang dari rumah kayak lewat jari langsung bisa ikut gabung dan berpartisipasi. Nah, itu bedanya apa sih Kak kalau menurut Kak Aidil sendiri? Ya, jadi sebelumnya saya ini ya, karena tadi klub anti bucin sering disebut-sebut ya. Ini klub Mengenalin anti juga boleh Kak. iya kan teman-teman nanti bingung kan ini klub anti bucin apa kan. Nah, jadi saya klub anti bucin ini salah satu wadah eksperimentasi sosial saya. Karena senada sebenarnya sama dari sekarang tadi perihal produktivitas. Jadi kita rasa selain prokrastinasi yang menghambat anak muda untuk jadi lebih produktif ini yaitu kebucinan.
Makanya Hmm. kita Sudut bikinkan, pandangnya lucu ya. iya betul. Makanya kita bikinkan movement klub anti bucin untuk menolong agar anak-anak muda ini tidak bucin gitu. Cinta boleh, Hmm. goblok jangan. Itu tagline. Oh. Nah, sekarang Cinta saya masuk boleh, menjawab pertanyaan tadi. Nah, jadi mungkin ibaratnya begini, sesuai tema yang kita bahas hari ini kan crowdsourcing ini kan memang ada 7 elemen sebenarnya kalau crowdsourcing. Di mana penggalangan dana itu hanya salah satunya. Ketika penggalangan Hmm. opini pun atau penggalangan orang, manpower pun termasuk dari crowdsourcing. Nah, apa tantangan dan perbedaan antara tadi gerakan offline dan gerakan online? Apa benefitnya masing-masing? Kalau saya secara pribadi beranggapan bahwa akumulasi akhir dari gerakan perubahan itu mau tidak mau memang terjadinya di lapangan, di realitas Hmm. keseharian, bukan di handphone. Sehingga saya menganggap bahwa apa-apa yang terjadi di alam maya atau gerakan virtual itu hanya menjadi katalisator terhadap apa yang terjadi di keseharian nyata. Begitu. Misal contoh, kalau teman-teman lihat beberapa isu, misalnya ada isu tertentu, isu A. Kalau dia dikawal di udara saja, belum tentu dia pada akhirnya terimplementasi jadi sebuah perubahan atau kebijakan. Tapi kalau dikawal di Oh. lapangan aja, dia tidak akan dapat kekuatan dukungan backup dari masyarakat. Karena dia tidak Hmm. bisa merich masyarakat. Contoh kasus mungkin dari pengamatan saya ya. Kalau teman-teman ingat dulu sempat ada salah satu e-commerce yang iklannya itu ini apa istilahnya? Ditarik ya atau di-ban begitu dari TV karena ada artis Korea yang joget-joget dan dianggap terlalu vulgar. Nadifa tahu nggak? Hmm. Tahu dong, kan ini juga termasuk komunitas yang ngomongin juga ya, pengamat ya. Oh, baik, 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 baik. Ah, itu yang logonya orange pokoknya. Waduh, pip gitu ya. Ingat, soalnya saya ingat iklannya, bagus. Itu lagunya masih ternyanyi yang di kepala saya sampai sekarang. Uh, Nah, mau dinyanyiin? nanti aja setelah ini ya. Nah, coba contoh kasus itu kita lihat. Nah, ada isu yang mencuat dari sebuah fenomena. Misalnya iklan yang dianggap vulgar gitu kan. Ketika yang dilakukan Hmm. adalah sebatas perlawanan di udara atau campaign di udara, ini tidak mendidik, ini tidak bermoral dan lain sebagainya, ya selamanya itu hanya akan menjadi diskursus yang mengambang di dunia virtual. Tapi apa yang membuat pada akhirnya iklan ini betul-betul di-ban? Karena setelah ada pergerakan di udara tadi, ada sekelompok masyarakat yang bergerak langsung di lapangan, melaporkan ke KPI, melaporkan ke DPR. Jadi dia memanfaatkan opini publik yang mengambang ini, menghasilkan agen-agen pergerakan di lapangan untuk mempush isu tersebut. Nah, kalau dua ini ketemu, akan jadi perubahan. Tapi kalau misal ada sebuah isu, misal let's say ada iklan yang dianggap tidak mendidik. Terus ada yang protes, netizen nyinyir gitu kan di medsos. Aduh ini gimana, ini kayak gini, gini, gini. Aduh ini nggak mendidik, gini, gini, gini. Tapi tidak ada gerakan di lapangan, ya selamanya itu hanya akan jadi nyinyiran, tidak akan ada perubahan. Karena agak utopis bagi saya kalau pemerintah atau stakeholder, baik di korporasi atau apapun, hanya mendengar opini yang berseliweran aja di medsos gitu. Kecuali memang untuk kebutuhan marketing ya. Tapi kalau dalam tataran kebijakan, selama memang tidak ada daya tekan dari bawah, dari lapangan, itu juga tidak akan masif menurut saya. Jadi kalau dikatakan perbedaannya apa, menurut saya dua-duanya saling melengkapi, satunya lebih mudah menyebar atau terdiseminasi, sedangkan yang lain memang butuh komitmen ekstra, butuh komitmen lebih. Soalnya kan kalau teman-teman tanda tangan petisi kan, teman-teman serius nggak serius itu kan paling tinggal nekan ngeklik selesai kan. Iya. Tapi kalau kalau Klik-klik untuk share turun, gitu ya. iya kan like share gitu kan, staf khusus gitu kan. Nah, tapi kalau mau gerak beneran itu komitmen bos. Jadi lebih berat. Hmm. Jadi lebih berat. Begitu. Iya, 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 iya. Nadifa.
Nah, Ngadify. ah, Jadi kalau tadi kesimpulannya adalah online sama offline tuh saling melengkapi gitu lah ya. Satunya gimana buat ramenya, gimana buat hype-nya di masyarakat biar dapat concern mereka. Dan di sisi offline-nya tuh dari suara-suara yang ada di masyarakat ini diubah jadi suatu hal yang aktual gitu ya Kak ya kira-kira. betul, betul sekali. Iya. Nah, Nah, eh tadi Kak Aji sempat ada. Oh, Kak Aji udah tersambung lagi Kak. Ada hadir, sorry, tadi Iya, kayaknya ada hadir. masalah koneksi deh. Ya, Bapak Kak. Nah, kita lanjut nih tadi Kak Aji belum sempat selesai ya penjelasannya, Oh mungkin mau gitu, dilanjutkan sampai mana lagi Kak? tadi? Jangan-jangan saya ngomong terus, tapi ternyata offline. Mungkin bisa kayak GNFI berasal dari kegelisahan apa dan Oh, dampak yang pengen dibuat itu seperti apa. Kan definisi komunitas yang berdampak nih beda-beda ya. Ada yang dampak positif, dampak negatif, dampaknya dari berbanyak point of view. Nah, komunitas berdampak bagi Kak Aji itu seperti apa sih gitu kali ya? oke. Rasanya setiap orang yang berdampak atau mungkin sebuah aktivitas yang berdampak. Tapi kalau misalnya ala saya barangkali yang mungkin aja berbeda dengan yang lain adalah menurut saya adalah komunitas yang berdampak adalah yang relevan dengan kebutuhan atau ketertarikan atau kegundahan yang dialami oleh sekelompok orang gitu atau khalayaknya. Misalkan tadi ada kelompok klub anti bucin ya atau apa tadi? Udah disebut di Iya, sini nih. betul. Saya langsung jadi pakai slides nih. Oh iya, boleh kalau dibutuhkan. Atau ngobrol aja. Oh, Oke, boleh. oke ya nggak apa. Seenaknya Apa Kak Aji namanya? aja. Intinya kalau tadi Nadifa bilang komunitas yang berdampak seperti apa, kalau menurut saya adalah komunitas itu memang relevan dengan kebutuhan atau kegundahan atau ketertarikan yang dialami oleh halayaknya. Karena komunitas itu nggak harus sesuatu yang kita kayak gitu kan sangat nasionalis atau kita hendak memperjuangkan perdamaian dunia bahkan barangkali seperti itu. Tapi mungkin aja komunitas-komunitas yang komunitas hobi, komunitas-komunitas yang ketertarikan yang menurut bagian orang mungkin itu remeh dan receh gitu kan, tapi menurut si komunitas itu kelompok itu sesuatu yang penting banget ya gitu. Misalkan komunitas pecinta kucing misalkan kan banyak tuh sekarang ya nggak? Iya, Kan banyak tuh di kucing Twitter ya banyak underscore ya. apa, kucing underscore apa gitu kan. Iya, bagi sebagian orang mungkin kucing malah geli atau mungkin dia alergi gitu ya. Tapi bagi sebagian orang itu kegelisahan paripurnanya gitu kan. Sehingga ketika komunitas itu memang muncul di situ, itu sangat relevan dan berdampak. Jadi dampak di satu tempat itu barangkali akan berbeda dengan dampak di lain tempat. Kayak gitu sih. Kalau yang ditanyakan adalah komunitas yang berdampak. Nah, kaitannya dengan GNFI, kegelisahan kami pada waktu itu adalah kami melihat bahwa yang kita baca sehari-hari, yang kita dengar, yang kita tonton sehari-hari adalah bad news is good news. Bertahun-tahun atau mungkin dari saya belajar, saya diajari credo itu kan. Kalau nulis berita itu harus ya yang kontroversi. Kalau misalnya kamu nulis prestasi atau apa ya udahlah gitu kan. Kalau kamu nulis misalkan orang dikejar anjing itu wajar karena memang itu normal. Tapi kalau misalnya orang sangat ambisius untuk mengejar-ngejar anjing, nah itu barangkali sesuatu yang janggal dan itu bakalan disukai orang gitu kan. Dan karena tiap hari kita mendapati berita seperti itu, kami berpikir pada waktu itu masa sih Indonesia yang negara segede ini, rakyatnya banyak dan beragam seperti ini, semua isinya adalah sesuatu yang buruk. Gitu. Apalagi kami didukung sebelumnya, jadi setahun sebelum kami berdiri itu ada sebuah lembaga survei yang nawarin kami sih sebenarnya untuk nitipin pertanyaan, dan kami pada waktu itu nitip 2 pertanyaan di lembaga survei itu. Yang pertama adalah apakah Anda optimis atau pesimis terhadap masa depan Indonesia, dan yang kedua kenapa. Dan kebetulan respondennya itu ada 4.000 orang dan rata-rata di bawah 30 tahun. Itu tahun 2008 ya, sebelum rame kita sosial media, sebelum kita rame masalah hoax dan sebagainya gitu. Dan ternyata hasilnya adalah 80% lebih itu mengaku mereka pesimis terhadap masa depan Indonesia.
Dan yang lebih membuat kami prihatin lagi adalah sebabnya. Sebabnya itu kalau dirangkum 4.000 tadi orang itu rata-rata menjawab kalau rangkumannya adalah karena mereka nggak dapat informasi yang baik tentang Indonesia, mereka nggak dapat informasi yang positif tentang bangsanya atau negeri ini. Jadi nggak ada yang dibanggain dong informasi setiap hari yang terima seperti itu gitu. Kita mau banggain apa gitu. Artinya kegelisahan kami pada waktu itu seperti itu. Jadi masa sih kayaknya berita baik selalu ada deh. Tapi memang pada waktu itu berita baik itu belum mendapat tempat terhormat gitu. Kalau di koran bukan di halaman 1, tapi mungkin di halaman 9 atau 11, tapi di pojok kiri bawah gitu kan. Apalagi itu advertorial misalkan bahkan. Jadi bukan sesuatu yang, kalau di TV bukan di masa-masa prime time, kalau di radio juga bukan menjadi sesuatu yang diperbincangkan secara terus-terusan berita positif seperti itu. Dan kami bergerak dengan yang ada pada waktu itu, yaitu ya blog. Jadi kalau misalnya kita ada pakai WordPress, pakai Blogspot, jadi ya kita ngumpulin berita-berita dari yang berbagai media yang positif menurut kami. Kita tulis ulang, kita ubah judulnya kadang-kadang gitu kan untuk menarik. Kadang-kadang berita positif itu nggak menarik karena judulnya cara mengemasnya juga nggak menarik kan. Akhirnya kita lakukan dengan apa yang kita bisa seperti itu, dan ternyata banyak orang yang merindukan berita-berita seperti itu ternyata. Mereka capek, apalagi dengan sekarang ya, kita setiap hari kita dapat kabar tentang tambah berapa korban, tambah berapa ODP, PDP, berapa yang meninggal, itu kan cemas gitu kan. Nah, ternyata orang membutuhkan berita-berita yang membawa harapan. Tapi bukan harapan palsu ya. Bukan PHP ya. Gitu. Ya. Jadi itulah kegelisahan kami, dan kami membuat lewat blog, terus relawan juga banyak yang akhirnya aku mau dong nulis untuk KNFI karena aku melihat banyak juga berita-berita baik yang aku baca atau aku dengar di sekitarku gitu. Dan akhirnya bergeraklah ada kawan-kawan KNFI yang membantu kami untuk mengabarkan berita baik dari daerah, atau daerahnya luas ya, ada daerah atau negaranya masing-masing, karena banyak teman-teman kita juga kan yang sekolah di luar, mereka ada berita baik yang terkait dengan Indonesia di negara itu, terus mereka sharing tentang kita. Jadi itu, ketika sekali lagi, kalau tanya dampak itu ya, kalau kita relevan dengan kegelisahan orang, sekelompok orang, walaupun itu kecil, itu berdampak, insya Allah kayak gitu. Dan yang paling penting, biar lebih berdampak, komunitas itu ya jalan, bukan cuma dimimpikan gitu kan, di angan-angan. Berjalan dengan konsisten ya. Begitu deh. Ini menariknya adalah pertama yang diambil ini adalah topik yang agak niche ya, maksudnya dalam artian topik yang mungkin sebenarnya udah selama ini sudah ada di masyarakat, cuman orang-orang itu nggak pernah sadar kan bahwa ada loh isu tersebut, ada loh hal baik yang bisa digaung-gaungkan gitu. Dan kalau dari yang tadi Kak Aji bilang bahwa ini di sini ada kontributornya itu relawan-relawan juga ya, berarti ini kan jatuhnya juga menggerakkan sekelompok orang, menggerakkan masyarakat untuk mengedukasi masyarakat lainnya gitu kan ya. Nah, dalam prosesnya itu, dalam proses meramu si GNFI ini sendiri, apakah langsung ketemu bentuk akhir bahwa kayak, oh ternyata metodenya gini loh untuk mengenalkan ke, oh berarti kita harus ABC untuk mengedukasi orang Indonesia terkait dengan informasi-informasi positif. Nah, GNFI ini langsung ketemu bentuk akhirnya di awal atau sempat mengalami proses validasi ide, terus perubahan bentuk itu sempat mengalami nggak sih kan? Karena kan ini kan suatu hal yang baru, jadi belum tahu kan respon masyarakatnya tuh seperti apa gitu. Pengen tahu sih proses validasinya atau perubahan bentuknya. Wah, ini menarik kalau udah ngomong validasi. Yaudah, kalau gitu karena kayaknya udah berurutan, jadi saya sengaja memang kemarin karena Nadifa mau ada yang dipresentasikan atau enggak, saya pikir cuma ngobrol-ngobrol aja kan, tapi karena dikasih tahu itu, saya coba siapkan slides. Jadi saya berurutan aja ya, saya jelasin tapi singkat lah, mudah-mudahan nggak lama. Boleh. Jadi yang pertama, tadi kan adalah komunitas yang berdampak, menurut saya adalah komunitas yang memang relevan dengan kebutuhan atau kegelisahan atau ketertarikan sekelompok orang yang berusaha untuk dihimpun dalam sebuah komunitas itu.
Jadi jangan kecil hati kalau mimpi komunitasnya nggak terlalu besar, bukan untuk mengubah tatanan dunia atau mungkin empire gitu kan. Tapi misalkan cuman menyelamatkan tikus-tikus dari lindasan ban mobil gitu misalnya gitu kan, dan kalau itu ternyata banyak orang yang prihatin dengan banyaknya korban berkelimpangan yang bernama tikus, itu bisa jadi sebuah komunitas. Dan yang kedua adalah yang memang paling penting adalah bisa nggak slide halaman 2. Ini soalnya saya langsung share ya. Jadi WF Factor ini penting banget. Jadi alasan kenapa kita bergerak, alasan kenapa kita berbuat, ini sangat penting menurut saya sih. Dan ini sekali lagi masing-masing orang mungkin punya perjalanan batinnya masing-masing. Jadi nggak usah terlalu peduli dengan misalkan tadi Mas Aidil punya mimpi yang begitu besar, punya WF Factor yang luar biasa agung gitu. Tapi mimpiku cuma segini ya, WF Factorku cuma segini ya, nggak apa-apa. Kalau kita believe dengan itu, kita jalankan. Karena biasanya WF Factor ini sangat personal dari sang inisiator. Kalau GNFI tadi kan WF Factor-nya adalah kita merasa Indonesia ini seharusnya banyak berita baik, tapi memang ketutup dengan berita-berita buruk. Dan sayangnya berita buruk itu ada di media. Media itu mungkin berapa sih di Indonesia? Ribuan, bahkan mungkin atau puluhan ribu, sedangkan rakyatnya 250 juta gitu. Artinya potensi berita baik seharusnya lebih banyak daripada berita buruk. Tapi karena panggungnya cuma sedikit, maka berita buruk itulah yang naik gitu. Bad news lah yang naik. Jadi masing-masing juga punya macam-macam. Misalnya klub anti bucin tadi pasti punya WF Factor-nya gitu kan. Atau mungkin klub pecinta ngasih makan kucing juga punya WF Factor-nya. Dia selalu punya rasionalisasi kenapa itu penting gitu. Itu udah kayak iman gitu kan. Saya percaya dengan ini dan saya akan perjuangkan. Dan kita perlu menemukan itu. Jadi kalau misalnya masih ragu-ragu, WF Factor-ku aku cuma kepengen dapat follower lebih banyak. Nah, oke, boleh juga sih, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya cuman WF Factor-nya cuman kepengen tampil, diundang kemana-mana, dapat follower banyak, rasanya satu titik kita akan capek kalau ternyata nggak mencapai itu. Satu titik kita akan capek kalau likes-nya nggak banyak. Satu titik kita akan capek kalau ada yang kritik gitu. Karena WF Factor ini menurutku penting banget untuk daya tahan. Jadi kalau ketika kita punya WF Factor yang kuat, kita punya daya tahan dan daya banting yang kuat. Karena ini seringkali ditanyain sama teman-teman yang punya inisiatif atau gerakan, Kak, gimana caranya biar kita nggak gampang loyo di tengah jalan, gimana tetap membangun semangat. Mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan seperti itu, barangkali kita belum menemukan WF Factor kita, kenapa kita bergerak. Dan WF Factor ini kalau kita udah sangat meresap, itu kayak faktor klik dan jadi magnet. Orang ketika kita bicara, itu orang itu langsung ngeklik gitu. Oh gitu ya, karena kita nggak berusaha untuk menjelaskan sesuatu yang di luar kita, tapi kita menjelaskan sesuatu yang dari dalam kita. Teman-teman kalau misalnya Nagifah suruh memperkenalkan diri sendiri kan pasti lebih lancar daripada memperkenalkan diri Presiden Trump misalkan. Kejauhan ya. Jadi kita berusaha untuk itu. Jadi kita lebih mudah, sehingga kita juga lebih mudah untuk meyakinkan orang untuk ikutan komunitas kita. Terus yang selanjutnya validasi ide tadi ya. Nah, menurut saya WF Factor aja itu harus dikasih kaki. Kakinya adalah validasi ide. Kalau misalnya WF Factor-nya udah kuat, tapi kita cuman berandai-andai, bermimpi-mimpi, kayaknya enggak. Untuk menjalankannya kita perlu memvalidasi apakah mimpi kita, kegelisahan kita ini juga banyak orang yang merasakan hal yang sama. Karena itulah validasi ide menurut saya yang pertama adalah kita bikin prototype. Prototype itu nggak harus, kalau misalnya ini produk kan biasanya produk awal gitu. Tapi prototype itu bisa aja, misalkan kita bikin poster, terus kita post, apakah banyak yang tertarik, apakah ada yang merespon, apakah ada yang menanyakan lebih lanjut untuk mau ikutan komunitas kita atau gerakan kita, gitu kan. Jadi setelah bikin prototype, kita uji ke publik sesegera mungkin, sehingga kita dapat feedback. Kita bisa mengevaluasi.
Karena dan jangan kaget ketika kita feedback nggak selalu feedback yang positif gitu. Feedback yang kritik atau mungkin pesimis juga pasti ada. Nggak pasti nggak jalan, itu susah karena aku udah pernah nyoba dan itu gagal. Tapi itu bagus gitu. Dan lakukan iterasi, artinya divalidasi terus diulang-ulang, dievaluasi. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah GNFP apakah sudah langsung menemukan bentuknya? Tadi saya sempat sih pas waktu offline tadi keputus. Jadi yang proses tadi berdirinya GNFP itu kan 2009 dan kita akhirnya menentukan untuk akhirnya membangun sebuah organisasi itu tahun 2015 awal. Jadi 2009 sampai 2015 itu kita nggak berbentuk. Kita hanya pakai blog, pakai sosial media, tapi kita nggak kepikiran untuk membentuk sebuah organisasi. Dan akhirnya tahun 2015 kita membentuk organisasi yang berbentuk perusahaan. Tapi itu setelah melalui berbagai macam pertimbangan, karena ternyata kalau misalnya kita semuanya berbasis relawan, itu kita nggak akan sustain. Ya. Orang nggak bisa lagi dipaksa buat bikin konten sehari satu gitu kan. Atau mungkin awal-awal akan semangat, tapi kalau misalnya awal-awal mungkin semangat karena mungkin sama-sama masih kuliah gitu ya. Tapi kalau misalnya masing-masing udah lulus, udah punya pekerjaan atau udah punya tabungan, barangkali mereka juga nggak bisa full untuk bisa membantu itu. Halo? Cek. Ya. Masih terdengarkah? Halo? Oh ya. Masih Kak Aji, silakan dilanjut. Saya khawatirnya tadi. Jangan-jangan masih terdengar. Terpana nih soalnya nih. Lengkap banget penjelasannya. Sorry. Yaitu. Jadi kita baru membentuk sebuah akhirnya perusahaan tahun 2015. Berapa tahun? 6 tahun setelah GNFP muncul pertama kali sebagai sebuah blog. Tadi itu karena kita melihat bahwa setelah evaluasi, setelah mencoba berbagai macam bentuk kontribusi dengan relawan dan apa-apa, itu ternyata relawan datang dan pergi. Kalau kita kepingin sustain dan kita kepingin konsisten, kita perlu sesuatu yang memang lebih mapan. Akhirnya kita bikinlah perusahaan. Akhirnya kita masuklah ke bagian nomor 4, yaitu membangun sistem. Walaupun sebenarnya bangun sistem bukan harus jadi perusahaan dulu ya, tapi dari awal kita harus memilih untuk membangun sistem. Karena kadang-kadang kita keasikan untuk beraktivisme ya, karena kita percaya nih, belief nih, W factor-nya sangat agung, terus kita sibuk memvalidasi ide dan sibuk untuk mengevaluasi dan sebagainya, tapi kita lupa bangun sistem. Jadi kalau menurut saya bangun sistem itu simpelnya ada 2 poin. Yang pertama adalah kita mau milih nih ya, mau jadi Superman atau Batman. Dua-duanya kan superhero ya. Tapi kalau saya sendiri sih sebenarnya memilih jadi Batman. Karena kenapa tuh? Apa coba kira-kira? Apa ya? Saya suka begadang. Teman-teman dicatat. Oh, baik. Nah, tapi artinya gini, kalau Superman itu kayaknya orang yang dapat gift gitu ya. Dia punya aura, dia bisa bicara seperti orator, menulis bakat seperti gitu ya? sastrawan gitu kan, bakat gitu kan, berapi-api dan sebagainya. Dan itu it is fine, itu bagus banget untuk modal. Karena founders atau mungkin inisiator perlu seperti itu. Tapi kalau kita cuma mengandalkan aura satu orang, itu akan musnah pelan-pelan gitu kan. Nah, Batman itu nggak kayak gitu. Batman itu dia orang biasa sebenarnya. Orang lemah juga, tapi dia berlatih fisik kan. Dan dia membangun sebuah, dengan kekuatan dia yang dia punya, dia memperkuat dirinya dengan berbagai macam risetnya dia gitu kan. Mungkin kalau di generasi yang lain Iron Man lah gitu kan. Kalau misalnya Thor itu dapat kekuatan ajaib, kalau Iron Man kan dia benar-benar mengorganize sebuah sistem gitu. Jadi Batman tadi itu dia nggak sendirian, dia punya asisten, dia punya partner, dia punya apa, dan dia punya mesin-mesin yang membuat tugas-tugas dia itu lebih impactful daripada dia hanya sebagai manusia biasa. Dan menurut saya sih membangun sistem seperti itu. Jadi sebaiknya founders atau inisiator itu tidak keasikan dengan
dirinya sendiri gitu. Karena karena biasanya kalau gerakannya itu bagus, kita apalagi di zaman sosial media itu kita sangat mudah terlena. Banyak yang mengundang, terkenal dan sebagainya, itu kan bahaya banget kan ya. Kita keasikan dan kita lupa bangun sistem. Padahal sebaik-baiknya manfaat itu jangka panjang. Karena itulah saya sering kali bicara sama partner-partner saya adalah sebenarnya di GNFI itu kita kepingin membangun sesuatu yang mudah-mudahan usia GNFI itu melebihi usia kita. Gitu. Jangan sampai kita keasikan untuk mendapat manfaat atau pujian sekarang aja. Itulah kenapa kita berpikir keberlanjutan. Kita bikin struktur organisasinya, kita pikirkan bagaimana membiayai gerakan kita, karena kan kita butuh bensin juga kan. Mungkin kita asik nih, masih mahasiswa, bikin komunitas, bikin gerakan, nggak dibayar nggak apa-apa, tapi lama-lama kan kita, ini ngumpul-ngumpul terus nggak ada hasilnya, gimana dong? Nah, itu kan. Terus yang terakhir, ya itulah ketika kita lengkap nih, kita udah biohackernya kuat, kita memvalidasi terus, karena sekali kita bergerak, kita terus harus berevaluasi, bangun sistem, bertumbuh dengan cara perbanyak kolaborasi, kerjasama, networking, gitu deh. Sorry kepanjangan jadi. Wah, lengkap ya dari end to end, dari ibaratnya dari ideation sampai jadi sampai bertumbuh ya. Nah, menarik banget tadi di mana terutama yang tadi adalah pilihan mau kayak Superman atau mau kayak Batman, mau yang gifted aja atau sebenarnya orang biasa, cuma dia mau mengembangkan diri, mau bertumbuh dan mau berkolaborasi ya untuk kerja nggak sendiri. Nah, ke Kak Aidil nih mau nanya Kak. Nah, terkait dengan yang tadi yang kita udah diskusi, yang udah sempat di-sharing sama Kak Aji, bahwa sebenarnya itu ide itu nggak selamanya harus grand, nggak selamanya harus gede, cuman itu harus resonate sama diri kita sendiri dan kita tuh kerjanya nggak sendiri dengan berkolaborasi. Nah, terkait dengan nanti kan Kak Aidilnya udah marang gitu ya. Nah, pengen tahu dong Kak tips-tipsnya gimana sih dalam membangun diri sendiri untuk menjadi seorang pemimpin, dan kalau kita nih misalkan kita belum punya pengalaman berorganisasi atau belum punya pengalaman memimpin, bagaimana cara memulainya biar kita tuh bisa jadi pemimpin dan kita juga bisa meng-influence orang lain untuk mengikuti visi yang kita miliki gitu Kak. Mungkin ada tips-tipsnya kayak harus nyobain gini-gini dulu atau baca buku apa gitu Kak. Gimana menurut Kakak? Ya, terima kasih banyak. Wah, luar biasa, sangat inspiratif ya apa yang dipaparkan tadi oleh Kang Wahyu Aji, dan saya rasa kita bisa banyak belajar. Dan kalau pertanyaannya Nadifa tadi, menurut saya yang paling fundamental ada bukunya Simon Sinek sebenarnya, yang Golden Circle itu, bahwa harus segala sesuatunya itu start with why, yang sesuai tadi Kang Aji bilang. Jadi paling dalam core itu adalah why. Kita harus tahu dulu kenapa kita mau bergerak. Kalau sudah tahu jawabannya kenapa kita mau bergerak, lantas diperlebar lagi what, yaitu apa yang harus kita lakukan, apa yang mau dilakukan. Kemudian baru melebar lagi menjadi how, bagaimana kita melakukan hal tersebut. Karena kan saya rasa sebenarnya efek dari era digital ini adalah hilangnya sekat-sekat pembatas antara satu individu dengan individu lain. Kita selalu dengan mudah mengkomparasikan, mengvis-aviskan hidup kita ini dengan hidup orang lain. Kita melihat orang lain sukses dengan melakukan A, kita lihat orang lain sukses melakukan B, kita lihat orang lain sukses melakukan C. Sedangkan kita sendiri karena belum menemukan apa yang kita mau lakukan, ya tertarik sama semua yang dilakukan oleh orang lain. Padahal kita belum menemukan sebenarnya kita sendiri ingin atau mau melakukan apa. Karena bagi saya, kalau berbicara tentang, katakanlah ada bukunya Olivia Fox-Cabane, judulnya Karisma Myth. Ini juga saya rekomendasikan kepada teman-teman. Jadi selama ini kan karisma ini dianggap sebuah hal yang merupakan bawaan lahir. Padahal Olivia Fox-Cabane itu sudah mencoba menjelaskan dalam bukunya, judulnya Karisma Myth. Teman-teman cari di Periplus atau Books and Beyond, karena saya belum nemu translasi dalam bahasa Indonesia. Yang intinya dia bilang, kalau sesuai pertanyaan Nadifa tadi,
bahwa karisma itu bisa dibentuk. Kan ini berkaitan dengan bagaimana menggerakkan orang ya, kalau pertanyaan dari Pak tadi. Karisma itu bisa dibentuk, dan sepemahaman saya yang paling utama dan landasan paling pentingnya adalah kepedulian sama orang lain. Karena pada akhirnya apa yang bisa menggerakkan orang adalah keyakinan kita. Kalau kita tidak yakin sama apa yang kita lakukan, ya gimana orang lain mau yakin begitu. Kalau kita mengajak orang melakukan A, sedangkan kita dalam tutur kata dan perbuatan tidak melakukan A, orang juga mungkin tidak akan teryakinkan. Mungkin bisa untuk waktu yang singkat, tapi dalam jangka waktu yang lama dia tidak akan konsisten, dan orang akan mengukur itu. Kalau kita tidak konsisten, ya orang juga tidak mau atau tidak kepengen buat ikut. Dan saya sepakat sekali tadi katanya Kang Wahyu itu bahwa tidak perlu hal-hal yang utopis tujuannya misalnya menyelamatkan dunia atau apapun itu. Karena saya yakin dalam teori marketing juga kan semua itu ada marketnya. Segala goods, segala barang itu pasti ada orang yang mau beli. Sama seperti halnya seperti isu ataupun mimpi ataupun target. Segala hal yang kita perjuangkan pasti ada aja orang yang support that idea gitu. Jadi tugasnya kita saat jadi pemimpin sudah mendevelop idea, sudah dieksekusi, tinggal bagaimana cara kita keliling, nyari orang yang sepemikiran, sevisi untuk bantu mendorong isu tersebut. Jadi misalnya contoh yang tadi saya cerita di awal, kemarin misalnya ada, ini terlepas dari aspek atau unsur perspektif politiknya ya. Ini maksudnya saya mau kita lihat dari segi membuild up gerakan. Misalnya kemarin ada isu populer, misalnya staf khusus milenial lagi dikritisi netizen. Nah, kalau saya secara pribadi kan misalnya merasakan ada keresahan di situ, dan saya tahu betul pasti ini case-nya akan tenggelam begitu saja. Makanya saya coba mengajak orang-orang yang sevisi, sepemikiran, ayo kita kawal ini bersama-sama untuk waktu yang panjang. Kita bikin grup kecil, dan pada akhirnya tadi malam kita launch, dan alhamdulillah langsung di notice, di follow, dan di share juga oleh Bang Angga Sasongko. Bang Angga Sasongko ini sutradaranya NKC HTI. NKCTHI ya. Nah, iya itu ribet singkatannya kayak gitu. Nah, iya, cukup vokal ya orangnya ya terkait dengan isu ini ya. Iya betul. Jadi pesan yang mau saya sampaikan sebenarnya, isu apapun itu, selama teman-teman betul yakini itu, resah akan itu, dukungan itu pasti akan datang dengan sendirinya. Tapi memang yang menarik sekali dan sangat banyak merefleksikan pemikiran saya juga. Maksudnya saya banyak kepikiran akan hal itu juga ketika saya sangat salut dan apresiasi oleh perjuangan GNFI ini. Kenapa? Karena memang secara psikologis berita buruk, berita jelek itu jauh lebih gampang dia menyebar gitu. Sama halnya seperti jokes gitu kan, hal-hal yang bersifat komedik atau receh ini kan meskipun tidak esensial kan dia cepat menyebar. Sama seperti kejahatan. Sedangkan berita-berita bagus ini saya nggak tahu ya, mungkin Kang Wahyu nanti bisa mengelaborasi. Tapi saya cukup yakin untuk menjadi agen menyebarkan berita baik ini tidak semudah orang menyebarin berita buruk. Karena butuh kerja-kerja ekstra, karena orang tidak begitu concern, maksudnya skupnya lebih kecil dan sedikit. Makanya itu menjadi sebuah niat yang pekerjaan yang berat. Misalnya contoh sebenarnya kan di luar dari sekarang dan misalnya Klub Anti Bucin ini kan cuma 2 wadah eksperimentasi dan pembelajaran, tapi memang di luar itu kan kerjaan saya memang menghandle medsos-medsos. Nah, saya merasakan bahwa kalau akun itu memang dibuild dengan gimmick komedik atau dibuild dengan gimmick berita-berita yang wow dan bombastis, itu naiknya gampang. Tapi ketika kita mengirimkan message yang serius, yang memang niatnya baik, apa yang lain, itu ngangkatnya pelan. Sehingga ada tantangannya sendiri-sendiri. Kayak gitu. Oke. Nah, tadi ini mungkin pertanyaan Kak Aidil juga yang tadi ya. Pertanyaan dan pujian mungkin ya buat GNFI, gimana bisa menggayat orang-orang yang tadinya mungkin fokus sama yang negatif, terus jadi mikir kayak, oh ternyata Indonesia itu positif, dan jadi optimis ya. Nah, kan di dunia kita sekarang nih, apalagi selama kita WFH, pegangan kita kan adalah handphone kan. Handphone, setiap hari kita pegang handphone. Al-Quran dan hadis, Mbak. Lebih sering daripada tasbih ya, jangan-jangan. Aduh. Nah, berarti kan kita banyak banget main sosmed ya pasti ya, kayak mayoritas orang main sosmed, entah itu Instagram, Facebook,
Twitter atau bahkan WhatsApp group gitu ya. Dan kan banyak banget berita hoax, berita negatif, baik tentang COVID, baik tentang pemerintahan, baik tentang segala aspek kehidupan, ada aja berita negatif, berita hoax yang sebenarnya keabsahan, kebenarannya itu belum terbukti kan. Nah, sedangkan GNF ini berjalan ke arah sebaliknya, gimana untuk bisa menyuapi orang-orang dengan berita-berita positif dan berita-berita yang baik gitu. Nah, dari Mas Aji, aku penasaran banget gimana sih GNFI dalam melawan ombak negativitas itu. Karena kan yang mau dibawa ini pesan-pesan positif ya, yang nggak gampang. Nah, metode seperti apakah yang dijalani? Bagaimana juga biar orang-orang itu bisa percaya dengan positivitas itu, dan akhirnya gimana sih mengedukasi orang-orang tuh biar nggak mudah percaya sama hoax dan negativitas gitu. Ya, makasih banyak. Saya juga pengagum Kak Aidil karena saya lihat beberapa, saya langsung lihat anti bucin club banyak banget di Google ya gitu. Ada 141.000 hasil dalam 0,36 detik. Pakai wifi saya yang lemot ya. Misalnya kalian lagi yang cepat ya. Gimana caranya? Menurut saya sih mungkin saya bukan termasuk yang punya jawaban yang sangat memesona soal itu gitu. Tidak, kami nggak merasa apa yang kami lakukan begitu heroik sehingga bisa disebut sebagai perlawanan terhadap mainstream gitu kan. Tapi paling tidak mungkin simpelnya seperti ini deh. Orang yang suka bad news pun dia masih perlu kok good news walaupun mungkin dosisnya kecil. Orang yang suka makan micin pun setiap hari mie instan atau apa, dia masih butuh kok minum air putih kan? Bener nggak? So hobi-hobinya mie instan atau kos. Gitu. Enak juga ya lama-lama ya. Kecuali nggak ada uangnya, jadi makan Indomie doang. Siapa masih kos misalkan atau apa, hobi banget mie instan. Nggak mungkin kan? Ya mungkin aja sih sekali dua kali minumnya pakai kuahnya gitu kan. Tapi mampu bertahan seperti itu terus gitu, nggak kan? Jadi mungkin sederhananya itu, artinya mungkin kalau teknik marketing adalah ini teknik kebalikan ya, ketika orang semua pakai baju merah, kalau kita pakai baju kuning mungkin akan menarik perhatian. Kalau semua orang bad news, kalau kita ngomong sesuatu yang good news mungkin akan menarik perhatian, walaupun barangkali kita nggak bisa sepopuler atau se-mainstream itu. Kalau dilihat dari traffic aja misalkan, kami saat ini kisaran pengunjung 1 bulan itu sekitar mungkin 1,5 juta orang lah paling nggak mengunjungi traffic di kita. Tapi itu kalau dibandingkan dengan media-media yang sebaliknya atau mungkin yang mengandalkan kontroversi, itu bahkan 1,5 juta mungkin per hari atau mungkin cuma beberapa jam gitu. Jadi sangat berkebalikan. Tapi menurut saya sih barangkali kalau misalnya di tips ini barangkali konsistensi yang perlu. Karena barangkali kita mendatangkan dukungan itu bukan di hari pertama kita berbuat sesuatu itu, tapi setelah kita melakukan sesuatu itu setelah konsisten, sebulan, 2 bulan, dicuekin orang, dikritik orang, diremehkan orang, tapi kita terus gitu kan. Terus akhirnya datanglah orang-orang yang mulai melihat, oh ide kita jalan ya. Nggak tahu apakah mereka bergabung dengan kita karena kasihan, atau yang lain. Tapi paling tidak akhirnya orang itu menghargai ketika kita konsisten melakukan itu, terus melakukan improvement dengan itu, karena bisa jadi apa yang kami lakukan di tahun 2009 teknik itu nggak bisa berjalan di tahun ini, apalagi saat-saat ini ya, saat-saat kita sangat mengalami disrupsi yang mendadak ini, yang mau disrupsi secara terpaksa saat ini. Teknik kita bulan lalu mungkin belum berhasil di bulan ini. Jadi kita melakukan selain konsisten dengan isu yang kita bawa, kita juga melakukan inovasi-inovasi, kreativitas. Akhirnya orang yakin kok gitu kan dengan kita. Dan ketika orang seperti itu, kita menjaga kepercayaan itu. Artinya karena kita bergerak dengan informasi, kita benar-benar berusaha untuk menjaga agar informasi yang kita kasih valid, akurat,
Karena awal-awal kita juga pernah sih, misalkan, oh ternyata berita bagus, ternyata hoax juga nih, gitu kan. Waduh, Itu kena juga banyak ya, juga yang ketipu seperti juga itu ya. kan. Jadi kita walaupun good news, kami selalu mendisiplinkan diri, bukan berarti kita asal good news kita masukin. Kita menjadi lebay dalam hal good news, enggak. Karena apalagi di tim kami sekarang udah ada tim redaksinya, paling enggak prinsip jurnalisme tetap harus kami junjung gitu. Prinsip jurnalisme itu hanya dua, skeptis dan kritis. Jadi kita nggak harus gampang percaya kalau misalnya ada informasi, terus kata kritis, masa sih gitu kan. Tapi bukan berarti akhirnya kita nyinyir, enggak. Karena GNFI bukan berarti semuanya berita-berita nggak ada masalah ya, industri baik-baik saja enggak. Tapi kita juga ada kok berita-berita yang masalah, kita mengenai lingkungan, masalah korupsi dan lain-lain. Tapi sudut pandang dan pendekatannya yang berbeda. Jadi biasanya kita adalah mengangkat contoh-contoh orang yang memiliki solusi di masalah itu. Menurut kami itu lebih powerful daripada kita hanya mengangkat masalahnya, karena itu menggerakkan. Oh, misalnya sampah nih. Oh, ternyata ada loh di bantaran Kali Ciliwung itu ada anak muda yang seharusnya dia bisa bekerja di perusahaan yang multinasional dan bagus dan lain-lain, tapi dia mengabdikan diri di sana untuk mengajak masyarakat dan dia pun terjun langsung untuk membersihkan sungai misalnya. Daripada kita cuma ngomongin masalahnya, kita fokus pada orang yang solusinya menimbulkan dampak. Jadi akhirnya berita kami itu kita harapkan itu menginspirasi orang lain. Kalau dia bisa, aku juga bisa dong. Karena dia yang kita angkat biasanya orang-orang biasa juga. Kalau GNFI sendiri berarti sekarang semuanya kontributor tetap ya, atau masih tetap bisa volunteer gitu? Oh iya, Mas kalau Aji. kita ada namanya kawan GNFI. Jadi kawan GNFI itu setiap orang bisa langsung menulis di GNFI, bahkan nanti kita juga akan mengembangkan orang bukan hanya kontribusi lewat tulisan, tapi foto dan video. Itu ada volunteerisme, tapi kita juga karena kita membangun sebagai sebuah startup lagi baru, kita juga punya tim. Sekarang tim kita sekitar total 35 orang. Artinya full timer ya, yang berkantor di kantor. Yang sekarang nggak kantor sih, kita kerja di rumah semuanya. Karena WFH ini. Ya, dan mungkin kita akan pertimbangkan untuk kerja di rumah selamanya. Artinya kondisi normal gitu, tapi kita mungkin akan lebih menikmati kerja dari rumah karena udah terbiasa dan syukur alhamdulillah ada hikmahnya. Kan sebenarnya remote working itu wacana sudah lama kan. Tapi iya, cuman nggak ada trigger buat maksa ya. Tapi selama yang tadi itu bukan, nauzubillah, bukan pandeminya yang gitu ya, tapi kerja kita yang baru menyesuaikan, tapi pandeminya udah, mudah-mudahan besok udah selesai lah pandemi. Semoga segera selesai ya. Amin. Oke. Berarti teman-teman yang nonton di sini kalau mau berkontribusi bisa juga ya berarti ikut jadi kawan GNFI ya. Nah, kalau GNFI saya juga sempat kepo nih tentang GNFI, kayaknya Hari sebenarnya bentuknya apa aja sih? Saya sempat lihat ada yang di Twitter, ada yang di YouTube. Nah, GNFI ini berarti memang fokus di gerakan online yang mengedukasi lewat sosial media, atau sebenarnya ada sisi lain dari GNFI, atau mungkin plan ke depannya mau seperti apa sih, Kak Aji? Ya, awalnya memang kita harus memilih fokus ya, dan kemarin kita memang fokusnya adalah di bidang informasi, dan yang paling mudah dan murah untuk melakukan itu kan lewat online. Tapi kita juga berkolaborasi dengan berbagai macam media juga, sehingga kabar-kabar baik itu juga bisa menyebar lebih luas lagi. Dan kita dan tanpa terencana juga, dengan sangat sempurna rencananya, tapi kita juga menemukan hal-hal baru yang membuat itu jadi ide-ide baru. Misalkan kawan GNFI itu ternyata bukan pengen nulis aja, tapi mereka pengen terlibat dalam kegiatan-kegiatan kebaikan misalkan. Sehingga ketika kita bikin campaign atau gerakan, mereka juga bisa bergerak di daerahnya masing-masing. Seperti sekarang kami sedang berusaha untuk semua orang, misalkan seperti semua orang yang lainnya sedang berusaha untuk ikut berkontribusi mengatasi pandemi yang sedang berlangsung di negeri kita. Dan GNFI pun melakukan itu. Misalkan kita sedang memproduksi masker nih, dengan kerjasama dengan beberapa penjahit yang membutuhkan, kita kerjasama bikin masker. GNFI sisihkan sedikit anggaran untuk itu, tapi
tentunya masker itu nggak akan banyak gitu. Nah, kita ajak kawan GNFI untuk yuk, bagi siapapun yang mau ikutan barengan produksi, kita lakukan. Plus, siapa nih yang bisa bantuan untuk menyebarkannya. Dan itu ternyata banyak yang antusias untuk berbuat baik. Karena saat ini tuh banyak banget orang yang sebenarnya pengen berkontribusi untuk sesuatu, pengen berbuat sesuatu, tapi mungkin kalau sendirian bingung mau ngapain. Nah, butuh tempat-tempat seperti kita, butuh tempat-tempat yang kayak tadi Kak Aidil sampaikan. Oke. Jadi nanti kawan GNFI juga bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial GNFI di daerahnya masing-masing. Dan bisa gabung juga ya teman-teman yang pendengar di sini ya. Ya. Iya. Nah, ini di 10 menit terakhir sebelum tanya jawab. Oh ya teman-teman, kalau misalkan udah ada yang mau nanya sekarang, udah bisa ditulis di chat aja ya, sambil ini kira-kira nanti jam 2 bakal mulai sesi tanya jawab. Nah, mau nanya nih buat Kak Aidil. Kak, minta dong 3 tips bagaimana kalau misalkan dari kita nih pasti ada kan yang kayak, aduh pengen belajar mimpin, pengen belajar untuk gimana rangkum 3 tipsnya dong Kak, kayak untuk memulai. Haruskah hal yang besar kayak harus ikut model United Nation di Oxford dulu gitu, atau harus jadi ketua BEM, atau sebenarnya nggak harus jadi ketua BEM, kita juga bisa kok punya ide yang bisa kita ngegerakin orang gitu. Minta 3 tipsnya dong Kak, kayak kalau mau mulai itu ya mulai harus dari mana? Ya, oke. Nah, kalau dari saya yang paling pertama yang harus ditekanin ketika mau mulai sesuatu adalah jangan pernah mengekspektasikan melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apresiasi. Tapi tekankan bahwa kita melakukan sesuatu itu memang untuk pure berekspresi atau memperjuangkan sesuatu. Karena betul tadi juga Kang Wahyu sempat bilang bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu mengharapkan likes apa dan lain kan itu jalannya nggak jauh atau jalannya paling sebentar. Itu yang pertama. Jadi menurut saya yang paling utama adalah meluruskan nawa itu dulu. Jangan pernah melakukan sesuatu untuk sekedar kayak keren-kerenan atau bagus-bagusan. Meskipun mungkin akan ada orang yang berpandangan seperti itu, tapi kalau kita senantiasa berhenti dan memikirkan hal-hal atau komentar-komentar seperti itu, ya nggak akan maju-maju. Jadi yang pertama, luruskan niat. Kalau yang kedua, ya minimal mulai dari sekarang. Sesuai nama gerakan yang kita buat kan dari sekarang. Siap. Oh iya, dari sekarang itu Instagramnya @DARISKRG buat teman-teman yang belum follow, asik. Langsung ya. Oh iya, enggak soalnya semua pertanyaan Nadima sebenarnya jawabannya ada di situ. Karena itu kita breakdown semua, bagaimana cara memimpin, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara belajar optimisme itu kita rangkum. Nah, ini nebeng promosinya kan ya, Mas. Iya, silakan. Nanti ada ini ya, ada yang berjalan di sini ya. Oh iya, nanti ada di bawah sini. Nah, jadi itu dia tadi. Yang kedua, apapun itu mulai dari sekarang. Karena kalau kata Chris Hacha ya, co-founder Twitter ya, idea is cheap but execution is everything. Kalau mau mencari orisinalitas ide zaman sekarang, saya rasa tidak. Menurut saya sedikit banyak ide itu biasa overrated ya. Maksudnya terlalu kayak dituhankan. Wah kayaknya ide gue udah ada yang bikin. Oh, kayaknya gue belum ada ide. Wah ide gue ini bagus banget nih. Ya bagi saya agak sedikit ya bullshit whatever the idea sebenarnya. Tapi yang penting selama iya kan, selama dia dieksekusi, dijalankan, ya disitulah yang akan menentukan. Kalau ada yang bilang ide lu sudah ada ya, toh buktinya misalnya BlackBerry itu BBM Messenger itu kan ada sebelum WhatsApp gitu kan. Toh MySpace juga itu ada kan sebelum Facebook misalnya. Dan misalnya ya Uber itu ada sebelum Gojek dan Grab misalnya. Tapi kan pada akhirnya ini bukan tentang siapa yang duluan melahirkan atau menelurkan ide itu, tapi ini masalah eksekusi. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama luruskan niat, yang kedua eksekusi. Yang ketiga, jangan pernah takut untuk melepaskan. Asik. Jangan takut untuk melepaskan. Iya, maksud saya begini. Ada kalau dalam buku Rolf Dobelli ya, yang judulnya The Art of Thinking Clearly, itu dia menjelaskan tentang istilahnya sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy ini apa?
manusia itu cenderung merasakan keterikatan ketika dia kepalang sudah melakukan sesuatu gitu. Misal contoh, teman-teman, Nadifa pernah main di Temjon atau Amazon atau Wah, pernah dong, kan masa kecilnya bahagia. oh bahagia ya. Iya, tinggal nyari siapa yang membahagiakan di masa besar ya. Waduh. Nah, jadi misalnya kita beli koin kan, kita masukin koin, ceklek. Nah, kita mau ngambil boneka, mungkin harga bonekanya ini let's say 3.000 ya, harga boneka aslinya 3.000. Kita ngeluarin koin harganya 1.000, ceklek, kita ambil, nggak dapat, kita merasa aduh sayang banget ini udah keluar 1.000 kan. Kita coba lagi kan, masuk lagi 2.000, ngambil lagi, ceklek, ngangkat lagi, oh nggak keangkat lagi, aduh sayang 2.000 kan. Masukin koin lagi kan, kita menjadi ada semacam komitmen untuk tidak merelakan uang kita yang udah terlanjur keluar kan. Sampai akhirnya 5.000, 6.000 tetap nggak dapat. Padahal sudah lebih besar biayanya daripada biaya ambil boneka tersebut. Nah, apa yang mau saya tekankan adalah kalau berbicara tentang validasi, misalnya khususnya untuk teman-teman yang masih muda, misalnya masih mahasiswa, kalau teman-teman bilang saya bingung, nggak tahu apa yang saya suka, ya bagaimana caranya kalau kamu bisa tahu kalau kamu belum mencoba banyak hal gitu. Bagaimana kamu tahu sesuatu itu berhasil atau enggak kalau kamu belum cukup bereksperimentasi banyak. Nah, ketika kamu melakukan eksperimentasi dan ternyata itu gagal, ini mungkin debatable ya. Banyak kan orang bilang kalau ini harus diperjuangkan apa. Tapi menurut saya kalau memang kamu rasa itu gagal dan ternyata kamu menemukan dirimu tidak tertarik atau tidak menjiwai itu, ya kamu harus belajar mengikhlaskan gitu. Saya jujur dulu juga sempat bikin beberapa platform sudah burning cash sampai belasan juta juga, puluhan juta. Tapi ketika memang pada satu titik saya rasa it's not going to work, ya daripada saya terus tersiksa atau apapun di situ, ya saya pada saat itu harus belajar untuk merelakan. Karena saya rasa narasi yang berkembang di publik selama ini bagaimana kita mengejar sesuatu, tapi agak jarang kita mendidik untuk berani melepaskan kalau memang hal itu sudah tidak bagus untuk kita. Begitu. Jadi 3 hal ya itu. Luruskan niat, apapun itu mulai dari sekarang, dan kalau sudah terbukti kita tidak mencintai itu, tidak menikmati itu, dan tidak belajar dari situ, tinggalkan. Siap. Yang mengikhlaskan, melepaskan nih applicable di segala aspek kehidupan ya? Oh iya betul, selanjutnya itu bisa di-follow di Klub Anti Bucin. Langsung ya. Nah, setelah tadi 3 tips dari Kak Aidil, gantian nih mau nanya 3 tips dari Mas Aji gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih, mungkin teman-teman di sini juga ada ya yang punya komunitas baik itu online, baik itu offline, dan pasti punya sebuah value, sebuah pesan yang mau disampaikan nih. Nah, kalau boleh Kak Aji, kita tuh aku mau minta 3 tipsnya gimana cara mengedukasi atau mengenalkan sebuah value itu secara baik ke orang lain, ke masyarakat, sehingga mereka paham bahwa oh ini value yang dibawa, dan bukan cuma paham, tapi juga mengaplikasikan gitu. Minta 3 tipsnya gitu. Mengenalkan dan membuat mereka tuh ikut serta gitu dalam mengaplikasikan value-value yang emang mau dibawa sebuah komunitas atau organisasi. Waduh, ini kayaknya ujian. Padahal saya udah nyiapin jawaban pertanyaan yang sama kayak Kak Aidil tadi. Oh. Enggak, jangan bercanda. Tapi menurut saya gini deh, untuk meyakinkan orang kan, paling enggak dengan value yang kita bawa. Yeah. Dan mengedukasi orangnya juga sih. Baik. Pertama ini memang menurutku gampang-gampang susah ya. Banyak gampangnya daripada susahnya sebenarnya. Kalau susah-susah gampang kan banyak susahnya daripada gampangnya ya. Ini gampang-gampang. Ini sebenarnya gampang. Yang mempersulit sebenarnya ke diri kita sendiri. Dan yang mempersulit pertama itu adalah tadi, ketika kita kepengen instan, kepengen memaksakan value itu ke orang lain, biasanya kan orang nggak langsung bisa menerima ya. Itu pasti akan cepat kecewa deh. Jadi mungkin menurutku pertama adalah ekspektasi kita boleh tinggi, tapi ketika menyampaikan ke orang itu jangan tinggi-tinggi dulu. Artinya misalkan, wah kita harus berubah nih, negara ini atau apa tatanan dunia ini udah nggak adil gitu misalkan, nggak ideal, gitu, nggak adil. Kita harus merubah, bla bla bla. Barangkali kita akan apa sih ini gitu kan. Jadi
mungkin kita perlu jadi ekspektasi kita internal bisa tinggi, tapi turunin ketika kita bicara dengan orang. Terus yang kedua adalah kita nggak bisa mencoba dengan sekali. Itulah kenapa perlunya kita mengulang-ulang kata itu. Tapi mengulang-ulangnya dengan teknik-teknik yang kita udah evaluasi. Ya. Artinya kalau yang A nggak berhasil, ya kita coba B. Kalau B nggak berhasil, ya kita coba C gitu kan. Dengan baik, tapi jangan memaksa. Jangan pernah memaksa gitu kan. Orang harus mengikuti itu secara langsung. Terus menurutku yang paling penting juga, yang ketiga adalah silaturahmi terus-terusan sih. Jadi kadang-kadang kita kepingin instan, kepingin cepat, terus kita merasa putus asa ketika orang itu nggak paham dengan apa yang kita mimpikan. Dan kita menyalahkan dia kan, dasar, nggak kurang level nih, nggak nyambung ngomong sama dia gitu kan. Jangan-jangan bukan dia yang nggak nyambung, tapi kitanya nggak nyambung gitu kan. Jadi menurutku silaturahmi itu penting banget. Jadi formal, informal, kita lakukan silaturahmi ini. Dan itu akan membantu kita bukan hanya untuk memasukkan ide kita ke dia, tapi ketika kita silaturahmi, networking, bergaul dengan banyak orang, membantu orang lain itu juga bukan hanya mau melakukan apa yang kita sampaikan, bahkan mungkin mereka membantu kita gitu, pada akhirnya. Termasuk tips nggak sih itu? Iya, termasuk banget. Apalagi ini udah diaplikasiin ya. Kayak saya pernah baca kalau GNF itu ada kayak kolaborasi dengan Kemenpora. Kemenpora ya bener ya? Sempat ada sinergi dengan Kemenpora. Dan juga bahkan Mas Aji ini pernah, teman-teman tahu nggak? Mas Aji ini pernah jadi juri pemilihan ASN terbaik ya? ASN terbaik? ASN, iya. Sampai lupa saking banyak. ASN. Satu jam sharing, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman yang mau nanya, bisa raise hand di aplikasi Zoom-nya masing-masing, dan nanti akan diaktifkan audionya untuk teman-teman bisa nanya langsung. Mungkin ada yang mau dicurhatin dikit, nanya gitu, bisa. Nah, silakan teman-teman yang mau nanya bisa raise hand. Ini mungkin tadi udah ada yang di chat, mungkin bisa dijelasin lewat ngomong langsung kali ya. Tadi ada dari Aam sama dari Alfat Baik Hakim. Mungkin mau ngomong langsung biar lebih jelas lagi pertanyaannya bisa terelaborasi dengan baik. Mungkin dari yang pertama nanya dulu kali ya, tadi Aam mungkin bisa dijelaskan kembali maksud pertanyaannya. Halo Aam. Atau yang kedua dulu kali ya. Ini Aam udah ya. Halo Aam. Selamat siang Aam. Selamat siang. Siang. Tadi ini kayaknya ada yang ini Aam bisa dijelasin mungkin pertanyaannya kayak gimana? Aji ya terkait GNFI itu ya. Itu mungkin kalau saya lihat itu seperti ini ya, mungkin media sosial ya, atau mungkin apakah perusahaannya itu profit oriented atau gimana ya, maksud saya apakah di bisnisnya itu ada sponsor atau gimana ya sehingga sampai sekarang bisa tetap eksis gitu. Ya. Thank you Mas Aam. Dari mana Mas? Dari tadi ya? Oke, langsung jawab ini. Ya, silakan. Kak Aam, jadi kalau GNFI sekarang memang sejak tahun 2015 kita menjadi perusahaan, kita tidak kehilangan idealisme dan value kita untuk menyebarkan kabar-kabar baik
tentang dan dari Indonesia. Kita juga nggak kehilangan misi sosial kita untuk tetap mengangkat inspirasi baik, orang-orang yang berbuat baik, sehingga diketahui banyak orang, lebih banyak orang yang tahu lagi. Tapi untuk melakukan itu kita perlu biaya, realistis kan. Jadi itulah kita yang tadi membangun sistem, kita bekerjasama dengan banyak pihak, termasuk dengan sponsorship. Jadi kita melakukan bisnis sekarang untuk membiayai niat-niat yang mungkin mulia tadi. Jadi niat itu perlu dikasih kaki, dan kaki itu perlu tenaga, dan tenaga itu perlu bensin kan, perlu bahan bakar. Nah, kita mencari juga bahan bakarnya itu. Awal-awal kita investasi sendiri, patungan dan sebagainya. Tapi lama-lama kan itu terbatas kan. Patungannya pun itu terbatas. Jadi kita mulai bergerak dengan sponsor. Dan kita mulai mengembangkan bisnis-bisnis, produk dan services yang bisa kita jual ke orang lain dan perusahaan-perusahaan. Halo? Halo, Aam, gimana? Udah clear kira-kira jawaban dari pertanyaannya? Jadi kita bikin campaign, kita bikin konsultasi dan sebagainya. Ya, siap. Sudah clear ya. Nah, teman-teman yang mau nanya bisa raise hand. Tadi ada Afif dan ada siapa tadi satu lagi? Dan ada Alfat. Oke, cek 1, 2, 3. Mungkin Alfat. Nah, Alfat, ya. Hai Alfat. Ini Afif, Mbak. Boleh dijelaskan pertanyaannya seperti apa? Oh, ini Afif. Oh ya, ya silakan Afif. Oke, selamat siang. Bang Haji, Bang Aidil. Aduh, makin ganteng aja Bang Aidil. Ada beberapa pertanyaan nih. Satu aja kayak. Terkait crowdsourcing, gimana proyeksi dari Bang Haji dan Bang Aidil kira-kira dalam 5-10 tahun mendatang, tren yang terjadi dari crowdsourcing ini sendiri? Tentu setiap zaman tuh punya perbedaan, apalagi kita berhadapan dengan banyak manusia, banyak people gitu ya. Gimana proyeksinya dalam 5-10 tahun ke depan terkait crowdsourcing? Thank you. Siap. Siapa duluan? Kak Adil kayaknya. Silakan. Boleh. Oh ya, oke. Ya, terima kasih Bung Afif. Wah, sudah jauh lebih tampan Bung Afif ini saya lihat-lihat. Sepertinya dulu belum ada mata dan hidung, sekarang sudah muncul. Oke, siap. Makasih. Nah, terima kasih. Tren crowdsourcing 5-10 tahun ke depan. Nah, jadi sebenarnya saya senang melihat crowdsourcing ini dari mengamati fenomena mekanisme pemilihan umum di Amerika, misalnya trennya. Maksudnya karena saya lihat di belahan dunia manapun, cara politisi bergerak ini selalu menjadi biasanya titik awal atau langkah awal atau membentuk pattern yang itu pada akhirnya terejawantah di aspek-aspek kehidupan yang lain. Misal contoh, sebelum jauh ke sana saya ingin refleksi sedikit melihat fenomena yang sedang terjadi hari ini. Ketika terjadi pandemi, yang mana Pak Jokowi kemarin bilang optimis akan selesai di tahun 2020, di akhir tahun 2020, yang mana kalau dia pesimis mungkin bisa di 2021, ini membuat manusia atau masyarakat yang tadinya tidak begitu concern dengan gerakan-gerakan crowdsourcing di udara akan semakin berpikir ke sana. Jadi mungkin tadi masih banyak yang skeptik terhadap gerakan lewat dunia digital, melakukan gerakan aktivisme lewat dunia digital, pada akhirnya mau tidak mau terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Yang mana mungkin kalau saya berusaha melihat dari perspektif positif, kalau seandainya pandemi ini tidak pernah terjadi, mungkin lompatan tren atau lompatan kemampuan orang mempush teknologi untuk bisa melakukan segala sesuatunya itu secara digital, mungkin tidak secepat kalau pandemi ini tidak terjadi. Jadi ketika orang sekarang sudah melakukan diskusi secara online, orang melakukan penggalangan dana secara online, platform-platform dan lain, saya yakin kalau ke depan 5-10 tahun ke depan, ini sudah akan bergeser value-nya justru lebih banyak mempertukarkan hal yang kita pikir tidak bisa dipertukarkan zaman sekarang. Contoh begini,
kalau kita kembali meredefinisi crowdsource ini kan bagaimana caranya menggather, mengumpulkan sumber daya itu dari publik luas, yang mana kalau kita berbicara dari publik, otomatis dia harus aksesnya cepat, yang mana kalau berbicara akses cepat pasti melalui media digital dong. Nah, ketika misalnya hari ini kita hanya mempertukarkan uang, menggather misalnya potensi, menggather misalnya sumber daya yang berupa hal-hal kecil, mungkin ke depan crowdsourcing itu akan bergerak lebih cepat mempertukarkan hal-hal yang mungkin saat ini belum lebih terpikir orang untuk melakukan hal tersebut. Yang saya maksud di sini kita akan retrospek kembali membarter barang. Misal contoh, ketika ke depan orang sudah mulai terbuka platformnya dan hari ini misalnya sudah ada cryptocurrency juga, tidak menutup kemungkinan ke depan misalnya Mas Afif punya resource apa di sana, saya punya resource apa di sini, kita langsung pertukarkan. Tidak lagi mempertukarkan dalam bentuk uang, tapi lebih kepada barang. Misalnya saya kirim ke Mas Afif sumber daya mentah apa, dan Mas Afif nanti akan memberikan saya sumber daya mentah lainnya yang berupa apa, saya rasa itu sangat memungkinkan. Karena misalnya contoh, kemarin kita baru diskusi sama Ketua Komisi Persaingan Perdagangan dan Usaha Republik Indonesia, Ketua KPPU RI, dan dia bilang, salah satu masalah bangsa ini hari ini adalah sumber daya mentah yang tidak bisa dihasilkan langsung dalam negara, sehingga kita harus impor. Sehingga kita sedang berpikir bagaimana caranya memproduksi bahan mentah lagi. Apabila dalam satu negara telah terbangun ekosistem pemroduksian barang mentah secara mature, ya saya merasa ke depan donasi-donasi secara platform online ini tidak lagi ya tadi mungkin mengumpulkan uang terus dipertukarkan. Mungkin nanti orang sudah bisa langsung nyumbang beras dan langsung ada penyaluran beras. Orang nanti mau donasi, dia punya kebun, langsung donasi barang-barang mentahnya dan langsung dipertukarkan. Jadi akan masuk ke level yang lebih apa ibaratnya? Lebih to the point mungkin. Begitu Mas Afif. Berarti bisa ada potensi menggerus lembaga-lembaga atau platform-platform selama ini yang menjadi pihak ketiga dong kalau kayak gitu. Oh, betul, betul. Itu kan memang karakteristik era disruptif kalau kata Klaus Schwab begitu. Pokoknya mereka yang menjadi akan tergerus dengan sendirinya. Jadi misalnya contoh Ojek dulu terdisrupsi oleh Gojek, ada potensi akan terjadi pembalikan lagi. Gojek sendiri pun akan terdisrupsi ketika pada akhirnya semua orang sudah melek dengan teknologi. Itu bisa terdisrupsi oleh apa? Nah, disinilah masuk cryptocurrency itu. Ibaratnya ketika semua orang sudah melek, semua sudah masuk ke sistem, ya buat apa kita butuh perantara sistem ketika kita bisa membangun sistem itu sendiri? Misalnya, trennya sudah mature ke depan juga, misalnya, hari ini mall terdisrupsi oleh e-commerce. Nah, bisa jadi e-commerce ini kembali terdisrupsi ketika semua orang sudah melek dengan transaksi digital, sudah saling terkoneksi, misalnya sederhananya cuma melalui medsos, orang tahu harus beli beras kemana, orang tahu, harus beli bahan pokok kemana, harus beli pakaian kemana, yang ngapain platform e-commerce yang menjadi perantara ini? Contoh paling sederhana dan konkret, coba kita lihat sekarang, saya nggak promosi ya, coba lihat Fore sekarang. Fore yang jualan kopi kan, nah dia kan menawarkan produk yang sangat spesifik melalui platform yang sangat spesifik. Dia sudah bisa mature dengan sistemnya sendiri, menawarkan produknya sendiri. Ke depan, kalau platform lain mengikuti pattern yang sama, misalnya Ramayana mengikuti pola yang sama, misalnya Matahari mengikuti pola yang sama, ya e-commerce ini akan terdisrupsi juga. Begitu. Oke. Terima kasih Bang Aidil. Mungkin Bang Aji, silakan. Ya, makasih Mas. Kayaknya udah lengkap dari Bang Aidil ya. Menambahkan sedikit barangkali, saya rasa kalau punya pertanyaan adalah ke depan seperti apa crowdsourcing. Crowdsourcing akan sangat prospektif karena saatnya teknologi sangat memungkinkan untuk orang saling terhubung secara langsung dan mudah dan cepat gitu kan, tanpa penghalang, sehingga crowdsourcing itu bisa lebih menemukan momentum dan bentuknya yang bervariasi. Karena kalau kita lihat sebenarnya crowdsourcing itu bukan barang baru kan ya. Jadi kalau sekarang mungkin kita ngomongin crowdsourcing ala-ala internet, tapi zaman dulu crowdsourcing itu kan dimulai dari sayembara. Barang siapa yang bisa membunuh raksasa, misalnya ya, akan dapat putri raja. Itu kan crowdsourcing juga sebenarnya.
Dan itu raja-raja zaman dulu juga sering kali menggunakan sayembara, dan itu crowdsourcing. Terus misalkan kamus Oxford itu, kamus apa ya? Kamus misalkan. Kamus itu biasanya kadang sebelum ada Wikipedia itu juga crowdsourcing juga. Banyak orang yang menyampaikan ide-idenya untuk dimasukkan dalam kamus. Ini saya cari tadi. Jadi saya tadi ingat, jadi kamus bahasa Oxford itu tahun 1884 itu menghimpun sekitar 800 orang sukarelawan untuk membuat kata-kata baru untuk dimasukkan dalam Oxford. Artinya dari zaman dulu orang sudah berpikir kalau misalnya kerja sendirian itu akan susah gitu, dan akan lebih mudah dan cepat dan lebih optimal hasilnya kalau misalnya kita kerja bareng-bareng. Dan teknologi sangat memfasilitasi itu gitu kan. Wikipedia, terus kita kalau ada berbagai macam cara. GNFI pun menggunakan crowdsourcing sekarang kan untuk karena kalau misalnya kita mengandalkan sumber daya kita sendiri, itu akan terbatas segede apapun itu. Apalagi kalau misalnya kita GNFI untuk mengcover seluruh Indonesia, kita cuma 35 orang, mana mungkin gitu kan. Setelah kita crowdsource, kita ngajak banyak orang juga untuk melakukan kegiatan itu. Dan kita nggak terbayangkan kalau itu kita lakukan sendirian atau kita lakukan beberapa tahun yang lalu sebelum ada internet. Jadi sekarang lebih mudah itu. Dan ke depan pastinya akan lebih mudah lagi. Yang dipertukarkan, yang yang dihimpun akan bervariasi juga bentuknya dengan bantuan internet yang pastinya makin canggih. Dan sekarang menemukan momentumnya juga, orang makin terbiasa untuk berkolaborasi satu sama lain dengan situasi pandemi ini, yang katanya banyak orang pinter akan menimbulkan the new norm, jadi norma-normal atau normal yang baru. Itu akan lebih oke lah nanti ke depan. Dan itulah kenapa sebenarnya bukan lagi yang penting adalah kenapa crowdsourcing akan seperti apa, karena itu niscaya. Itulah kenapa kita perlu menyiapkan diri untuk menjadi pribadi yang sangat cair dan mudah berkolaborasi. Adaptif gitu ya, Bang ya? Adaptif, ya. Kalau kita udah tahu crowdsourcing kayak gimana, tapi kita nggak bisa berkolaborasi, kita nggak adaptif, kita nggak terbuka dengan ide-ide orang lain, atau mungkin kita juga nggak berusaha untuk menyampaikan ide kita ke crowd, kita jadi nggak relevan di masa depan. Gitu kira-kira. Makasih Bang Haji, makasih Mbak Nadifa. Ya, udah clear ya Mas Afif ya. Nah, selanjutnya tadi ada Mas Alfat, silakan pertanyaannya. Banyak loh ini yang mau nanya, ini kayaknya emang topiknya berarti menarik ini ya. Pembahasan dari kedua pematerinya, bikin orang tuh penasaran gitu, kegelisahan tuh memuncah ingin bertanya gitu ya. Atau Aduh. Mas Alfat udah ada, Mas Alfat? Udah Kak host. Oh udah, siap. Silakan Mas Alfat. Assalamualaikum Pak Adi sama Kak Aidil. Saya mau bertanya, menurut Kak Adi dan Aidil, Kak Aidil, bagaimana sisi positif dan negatif crowdsourcing di era digital? Mohon penjelasannya, Kak. Oke. Halo. Saya sebentar ya. Jadi, halo, bisa jawab langsung nggak? Boleh? Ya, silakan. Ya, boleh. Kayaknya mirip-mirip dengan yang sebelumnya, tapi kalau tadi positif dan negatif, ini juga menarik. Setiap kemajuan, apalagi ini teknologi atau fenomena, itu pasti membawa dua sisi sih. Satu positif dan satu pasti yang sebaliknya juga. Positifnya jelas akan banyak persoalan-persoalan rumit yang bisa kita atasi dengan lebih cepat, lebih efisien dengan crowdsourcing tadi itu. Mimpi-mimpi bisa cepat teratasi atau mungkin terwujud gitu kan. Karena kalau misalnya biasanya orang bekerja eksklusif sendirian dalam satu lab, kita bisa menghimpun banyak pemikiran dan ide dari publik, dan itu akan memudahkan kita untuk untuk menemukan hal-hal baru di depan. Tapi negatifnya juga pasti banyak, kejahatan juga bisa crowdsource kan.
Sesuatu yang untuk kejahatan, untuk sesuatu yang kurang baik juga pasti menemukan polanya untuk outsource gitu. Misalnya untuk membobol keamanan atau mungkin sekarang lagi musim nih akun Zoom misalkan, terus diperjualbelikan di web gelap misalkan, itu kan outsource juga sebenarnya. Atau jangan-jangan di sini ada penyusup yang nanti akan memunculkan video yang mana-mana. Waduh. Kayak gitu. Itu kan crowdsourcing juga. Rame ya. Artinya selalu semuanya punya sisi baik dan sisi gelap. Itulah kenapa kita yang berada mungkin di sisi baik juga harus adaptif untuk melindungi agar sistem crowdsourcing ini tidak menjadi senjata yang buruk bagi kemanusiaan. Gitu kira-kira, Kak. Oke, terima kasih Kak Aji. Sekarang mungkin dilanjut Kak Aidil. Ya, terima kasih. Mungkin saya izin menjawab lebih spesifik dalam artian kalau berbicara sistem crowdsourcing kan sangat luas dan banyak aspek. Saya lebih misalnya contoh di gerakan-gerakan aktivisme mungkin ya, atau bagaimana kita menjadi good citizen gitu. Crowdsourcing ini kan ketika mengumpulkan sumber daya dari orang, menurut saya banyak orang yang berpikiran telah menunaikan kewajibannya dengan berpartisipasi dalam crowdsourcing yang sebenarnya cukup crowdsourcing tertentu yang menurut saya cukup semu ya. Misalnya contoh, ada seorang membangun gerakan, misalnya, ayo tanda tangani petisi ini kan, misalnya, mengajak orang crowd untuk berpartisipasi, untuk memvalidasi sebuah ide. Ketika orang sudah nge-vote di ini tertentu, mereka merasakan, misalnya ada isu, misalnya ada kemiskinan gitu kan, voting, apakah menurut Anda kemiskinan ini harus segera dituntaskan kan? Mereka nge-vote, iya harus dituntaskan gitu. Lantas meskipun 2 juta atau 3 juta orang yang nge-vote bersama-sama mendukung itu, menandatangani petisi itu, ketika tidak dieksekusi di lapangan tidak gimana-gimana juga perubahannya. Dan orang-orang yang nge-vote itu merasa, oh saya sudah menuntaskan kewajiban itu. Saya telah menolong itu. Misalnya ada gambar kemiskinan kan atau apa, satu like Anda akan sangat bermanfaat untuk ini, terus dia nge-like, dia ngerasa saya sudah jadi pahlawan, saya sudah ikutan nge-share itu dan saya sudah ikutan nge-like itu dan saya telah lu jangan ngomong tentang ini ke gua, tentang kontribusi karena gua sudah berkontribusi sangat besar buat orang-orang di Afrika misalnya kan. Nah ini kan pada akhirnya yang menurut saya negatifnya adalah orang merasa sekedar jadi gimmick penunaian kewajiban padahal tidak menyebabkan perubahan apapun. Ini mungkin dalam aspek tertentu yang saya bahas tadi. Begitu. Oke. Baik, Mas Alfat ya tadi. Udah clear ya? Iya Kak, udah. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Nah, Sukses lanjut ya. berikut. Iya, sukses ya. Nah, selanjutnya nih, detik-detik terakhir nih, ada lagi pertanyaan dari Mas Iwayan. Mungkin bisa dihidupkan ini ya, voice-nya, Mas Iwayan. Ya, makasih. Ya, saya mau nanya untuk Bang Aji. Kan banyak tuh berita baik tapi bernilai hoax. Pandangan GNFI bagaimana ya? Terus contohnya tuh kayak ramuan jamu empon-empon yang nyembuhin corona. Padahal itu fungsinya cuma untuk nambahin daya tahan tubuh doang. Kayak gitu loh. Terima kasih. Apapun itu, Voice-nya, ya pendapat saya hoax apapun itu tetap nggak etis ya, buruk juga ya. Artinya walaupun itu berita baik yang hoax, karena hoax berita baik pun juga GNFI juga beberapa kali terperangkap dengan hal itu. Kita dulu pernah sebuah berita yang heboh nih di mungkin 2-3 tahun lalu, misalkan ada berita judulnya The Next Habibie gitu kan. Ada seorang ilmuwan yang mengaku dia sangat pakar di bidang ketentuan, tapi ternyata gelarnya itu pun juga palsu misalkan. Itu kan bukan hanya GNFI yang kena, media-media besar pun juga kena dengan itu dan mengamplifikasi berita-berita baik itu gitu. Berita-berita baik itu.
Dan menurut saya sih kita mulai harus berpikir jernih, karena itulah kenapa kita sebagai aktivis di Duta Baik, kita nggak boleh asal baik gitu kan. Asal membanggakan share, tetap harus ada tahapan-tahapan verifikasi gitu. Karena kita juga nggak kepingin masyarakat kita menjadi nggak terdidik dan terbiasa untuk mengonsumsi itu dan share. Jadi share keburukan yang hoax, apalagi itu buruk. Tapi share kebaikan yang ternyata itu hoax, itu juga buruk juga menurutku. Misalkan kan banyak tuh aminkan jika Anda kepingin kaya gitu kan, ini kan banyak juga kan. Siapa yang pernah kayak gitu. Terus kalau kepingin dapat rezeki mobil mewah ini seperti dalam foto ini, klik 2 kali misalkan. Itu kan banyak juga yang seperti itu. Artinya dalam format yang sangat sederhana dan receh seperti itu. Dan sayangnya teman-teman, literasi digital masyarakat kita juga relatif belum terlalu baik kayak gitu. Jadi artinya baik itu berita buruk maupun berita baik, ketika itu kita nggak terbiasa untuk recek-recek, kita nggak terbiasa untuk baca beritanya secara penuh. Kadang-kadang itulah yang ditangkap sama pembuat hoax atau mungkin media-media yang kurang baik, judulnya bombastis, dan dia nggak berharap orang akan membacanya sih, tapi yang jelas dia berharap orang share dan ngeklik sekilas, walaupun ketika udah ngeklik karena judulnya nggak sesuai dengan isinya, terus keluar lagi nggak peduli. Jadi yang penting trafficnya masuk. Gitu. Jadi kalau pendapat saya, hoax yang seperti itu jangan sampai kita tolerir, dan kita yang udah tahu kalau itu hoax, harus, ini yang paling penting ya, harus menjadi duta-duta klarifikasi, minimal di lingkungan terdekat kita. Jadi kan kita, dan hoax itu kan seringkali menyebar bukan hanya lewat media-media sosial yang ini ya di permukaan ya, tapi lewat WhatsApp kan. Dan kita punya grup WhatsApp atau grup keluarga bahkan, apalagi orang-orang tua yang biasanya mudah tinggal sekali share-share ya. Ya, nah itulah kita jangan capek untuk jadi para pencerah gitu kan. Misalkan budenya nih atau mungkin tantenya yang nyebar hoax itu, ya kita diingetin baik-baik dalam grup itu bahwa ini nggak benar dan yang benar adalah ini. Yang paling penting dari semua itu rasanya yang poin tadi itu. Kita yang udah tahu itu hoax jangan diam aja, tapi ngingetinnya dengan baik-baik ya. Yeah. Jadi orang baik ikut menyampaikan ya, bukan hanya tahu sendiri, cuma dibagikan ke orang lain bahwa ini yang benar, ini yang salah gitu ya. Yep. Nah, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih teman-teman atas pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan. Karena ini juga sudah hampir pukul 2.30, kita tutup sesi tanya jawabnya. Terima kasih banyak untuk Mas Aji, untuk Kak Aji, untuk Kak Aidil terkait dengan sharingnya terkait dengan crowdfunding dari mulai tadi summary dikit ya, dari mulai bahwa untuk ide itu nggak harus grand, nggak harus besar banget, tapi yang penting adalah kita percaya dengan value itu, kita percaya dengan keresahan itu yang harus diselesaikan, dan kita eksekusi ya, jangan cuma dibayangin doang. Nah, kalau tadi 3 tips untuk mengedukasi orang dari Mas Aji adalah pertama, sampaikan dengan cara yang membumi, walaupun idenya besar, tapi untuk menyampaikan kepada audiens yang luas, kita harus baik-baik nih dalam memilih cara menyampaikannya. Dan yang kedua adalah kita mengiterasi dan validasi. Nggak apa-apa kalau di awal belum nemu bentuk akhirnya, bentuk finalnya, tapi terus validasi, tapi terus iterasi, diulang lagi, dicari bentuk yang terbaik. Dan yang ketiga adalah networking untuk melebarkan sayap dalam penyebaran informasi dan edukasi. Sedangkan kalau dari Kak Aidil tadi ada beberapa tips nih teman-teman terkait dengan menjadi pembawa visi untuk bagaimana sih menggerakkan orang dalam visi yang sama. Yang pertama adalah diluruskan dulu niatnya, bukan buat Instagram, bukan buat eksis-eksis, bukan buat apresiasi, tapi kita mengekspresikan sesuatu value yang kita ingin bawa. Dan yang kedua adalah mulai dari sekarang. Betul ya Kak Aidil ya? Betul. Mulai dari sekarang. Nah, langsung follow teman-teman ya, karena execution is everything. Dan yang ketiga adalah berani melepaskan dan mengikhlaskan. Jadi kita nggak bakal tahu apakah if it's gonna work or not, kita nggak bakal tahu, tapi kita harus nyoba, dan kalau misalkan pun gagal, kita harus berani mengikhlaskan dan melepaskan. Biar apa? Biar kita bisa move on ke
hal-hal lebih lain, hal-hal yang lainnya, bisa nyobain lagi hal yang baru sampai akhirnya kita nemu apa sih yang paling cocok dengan kita gitu ya. Ada tambahan mungkin Mas Aji dan Mas Aidil sebagai closing statement-nya gitu? Silakan Kak Aidil. Ampun. Nah, kalau saya intinya sangat mengapresiasi Milo Project ini yang bikin acara keren sekali seperti ini. Terima kasih juga ke Mbak Moderator dan Kang Aji. Ya kalau dari saya harapannya terakhir semoga silaturahmi ini bisa berjalan panjang buat teman-teman yang sudah hadir di room. Bisa kita saling follow, berinteraksi di Instagram, sehingga silaturahmi bisa terawat. Yang intinya kalau dari saya, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin sudah sampai. Mantap. Siap. Mantap. Iman, ilmu, amal ya. Oh iya harus sudah. Iya, terima kasih Mas Aidil. Mas Aji silakan. Sama-sama. Udah lengkap tadi Kak Aidil ya. Tapi alhamdulillah ya, terima kasih banyak. Kita saat ini benar-benar merasa di masa-masa seperti sekarang itu silaturahmi itu sangat penting ya teman-teman. Networking itu sangat penting dan saya benar-benar bersyukur diajak di sini, dikenalin dengan Kak Aidil, dengan Nadifa, karena sebelumnya kita mungkin belum pernah ketemu. Dan mudah-mudahan silaturahmi berlanjut. Dan saya teringat satu teman menyampaikan bahwa saat-saat ini kita tuh benar-benar memang harus menjaga jarak. Tapi jangan sampai kita menjaga jarak silaturahmi. Jadi kalau kita secara santai ngomong apa kabar, sehat, itu benar-benar saat ini kerasa dari hati. Ketika kita nanya apa kabarmu gitu, itu benar-benar kita berharap dia kabarnya baik, sehat, dan kita senang. Dan kita sangat sedih ketika kita mendengar kabar yang sebaliknya. Jadi terima kasih banyak. Dan ini juga modal untuk crowdsourcing, berkolaborasi, silaturahmi ya, dan saling nanya kabar. Dan guru saya silaturahmi juga ada di sini kayaknya, Kang Ahmad tuh. Itu saya kagum dengan beliau karena networkingnya luas dan itu akibat silaturahmi. Dan silaturahmi yang berkualitas adalah ketika kita menawarkan kontribusi untuk siapapun atau orang lain. Karena kita dinilai dari kontribusi kita. Kalau misalnya kita berkontribusi, pasti orang itu ingat dan mungkin next itu akan menjadi benefit yang lebih besar lagi. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih banyak Mas Aji, terima kasih banyak Mas Aidil. Sekian diskusi kita atau show kita hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah. Nah, teman-teman buat keep in touch, jangan lupa follow akun sosial media dari Milo, ada di Kumparan juga, ada di Telegram. Dan juga pembicara keren kita, mungkin bisa di-follow atau kalau masih punya pertanyaan bisa nanya langsung private, boleh lah ya. Boleh. Iya, moderator juga boleh. Sabtu moderator yang mau tanyakan.